Bagaimana kalau kita simulasikan pandemik perang melawan corona? Secara perhitungan sederhana dengan melihat apa yang saat ini menjadi pilihan pejabat negara. Menurut saya secara pribadi, nggak bisa perang dengan pandemik COVID hanya memakai dua orang saja, yaitu Menko Saurus dan Mega Bintang urusan keuangan. Nggak bisa. Ditambah Pak Polisi juga nggak bisa. Kasihan kerjanya, kasihan mereka. Ditambah Pak Presiden yang sudah pontang-panting. Kasihan, tidak bisa. Saya sedih sebenarnya melihatnya. Saya ingin bantu, sangat ingin bantu. Saya sedih dan berusaha membantu sekuat tenaga di garda terdepan para medis yang sudah bertumbangan. Gerakan kami walaupun kecil dengan kekuatan persaudaraan MMBC sudah mendistribusikan lebih dari 10.000 sanitizer dan lebih dari 10.000 APD gratis. Sudah banyak turun dengan nasi bungkus juga gratis dan kontribusi kecil lainnya. Tapi ini bukan berperang melawan pandemik, bukan. Kami sudah di rumah sejak 3 minggu yang lalu. Itu perjuangan kami. Juga relawan kemanusiaan yang lain. Ribuan sudah turun ke jalan. Namun ini perang panjang. Kalau melihat begini penataannya bakal kalah nafas kita. Karena sungguh belum terlihat strategi jitu perang secara nasionalnya. Saya ingin bertanya, kemana yang lain? Menteri-menterinya pada kemana? Yang bidang ekonomi kemana? Yang lingkungan hidup, pariwisata, BUMN pada kemana ya? Perang lawan corona ini perang loh ya. Kampanye stay at home-nya masih kurang masif ke daerah. Secara textbook, buku tradisional di dalam perang, kita harus kenal musuh kita luar dalam. Kenali markasnya, kenali perilakunya, kenali senjatanya, kenali strateginya, kenali serangannya. Kenal nggak dengan sifatnya virus corona tadi? Kenal nggak? Kita semua tahu kalau obat itu penyembuh kasualtis korban perang. Saat ini obat sudah tersedia, namun perangnya masih berlangsung. Perangnya masih belum bisa dimenangkan. Perangnya masih belum bisa dihentikan. Cara perangnya, cara kombatan pandemiknya ada yang nggak pas deh kali ini. Bener deh, masa belum pada sadar sih? Begini melihatnya, di Jakarta tanggal 2 bulan Maret ada 2 orang terpapar. Akhir bulan Maret di Jakarta terpapar 800-an orang, atau dalam bahasa biological warfare-nya namanya first wave. Lalu menyebar ke berbagai provinsi. Kita lihat di awal bulan April ini di berbagai provinsi ada laporan terpapar COVID. Ada yang 6, ada yang provinsinya 25, ada yang 2. Lalu apa strategi masing-masing daerah di bulan Maret kemarin menentukan apa yang akan terjadi di akhir bulan April? Strategi stay at home sudah dicanangkan. Namun 30% populasi masih bertebaran. Bahkan ada provinsi yang sampai akhir Maret baru 40% yang stay at home-nya karena berbagai alasan, dan pastinya yang terbanyak adalah cari makan. Akankah akhir April selesai COVID bisa turun sehingga akhir Mei darurat corona sudah bisa kita menangkan? Atau kenyataannya lain yang terjadi? Katakanlah tidak seperti Jakarta, dari 2 jadi 800 dalam 1 bulan. Tapi daerah lain kemungkinan bulan April besok dari 2 jadi 200. Lalu dikalikan 20 provinsi saja, di mana dianggap provinsi yang lain masih steril atau kecil. Itu sudah 4.000 korban corona. Dan Jakarta dari 800 jadi berapa? Jadi 2.000. Di akhir April terpapar nasional menjadi 6.000 di akhir bulan April. Mungkinkah? Kan gak enak kalau analisa saya yang di awal Maret menyatakan korban corona akan jadi 5.000 orang di Indonesia bisa tercapai kalau kayak gini caranya. Hanya karena melihat longgarnya masyarakat bergerak. Asli, saya gak suka kalau analisa kaleng-kaleng ala Sontoloyo itu benar. Harusnya salah. Jadi biar saya yang dihujat. Karena pantas dihujat karena salah. Dan kalau terjadi benar 5.000-an, ini second wave-nya dengan perhitungan kalkulasi menggunakan skenario terburuk terjadi. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Oke, kita hitung positif sekarang. Mei, bulan puasa. Mungkin stay at home lebih taat sehingga tinggal 5%-an yang bergerak keluar. Mungkin di sini lebih bisa mengendalikan. Ini blessing in disguise. Harus kita syukuri hal ini. Berapa kira-kira yang terpapar hingga akhir Mei? Masih naikkah tren yang terpapar? Naikkah tren yang sembuh di akhir Mei? Saya percaya akan melandai alias kita akan menang melawan corona. Kalau melandai di akhir Mei, maka ini tanda-tanda menang. Selama sekali lagi kita tekankan, kita stay at home. Ingat itu, lihat akhir bulan Juni, naiknya sedikit dan sembuhnya meningkat. Lalu di akhir bulan Juli, akhirnya turun yang terpapar, yang sembuh semakin banyak. Sekali lagi, syaratnya kita masih stay at home. Di Agustus patah, yang sembuh sudah melewati yang terpapar. Ini kita menang artinya. Dan hingga akhir Agustus, kita masih stay at home. September, kita mulai keluar bertahap. April sampai Agustus, 5 bulan
Dan karena sebagian dari kita banyak yang sudah mulai dari bulan Maret stay at home-nya, jujur deh, ini bisa gila semua orang. Bukan kesehatan fisik yang tertumpuk, kejiwaan juga berat, kesehatan kantong gak jelas asli deh. Asli gak jelas urusan kantong, tapi lupakan kantong dulu. Ini survival mode dulu atas nama kemanusiaan. Inilah simulasi kalau kita masih pakai strategi perang lawan pandemi corona dengan cara longgar seperti sekarang. Walah Gusti, Gusti ampun Gusti. Semoga kali ini saya salah lagi.